I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why I'm down, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Baik lagi dengan aku, Sally Mida. Oke, jadi di video kali ini seperti biasa, kita akan latihan soal khususnya untuk teman-teman yang mengambil formasi P3K Sanitarian. Nah, sebelum teman-teman lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini, serta nyalain juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terupdate dari channel aku. Yuk, langsung saja kita mulai soal pertama. Jajanan tidak sehat yang sering disajikan oleh oknum pedagang karena mengandung formalin dapat mengakibatkan orang yang mengonsumsinya mengalami gangguan A. Hati, B. Kulit, C. Paru-paru, D. Saraf, E. Usus besar. Jawabannya apa teman-teman? Ya, jawaban yang benar adalah poin A. Hati. Yuk kita ke pembahasan. Formalin yang tertelan dan telah akut dapat menyebabkan kerusakan terutama pada hati, jantung, otak, limpa, pankreas, dan ginjal. Nah, ini jadi banyak sekali dampak buruk terhadap tubuh kita yang diakibatkan oleh formalin tersebut ya teman-teman. Oke, jadi formalin ini seringkali disalahgunakan khususnya terhadap bahan seperti tahu dan ikan. Oke, kita lanjut lagi sekitaran makanan-makanan ya teman-teman. Soal kedua, penggunaan bahan styrofoam dapat berbahaya apabila digunakan pada jenis makanan ini kecuali A. dingin, B. panas, C. berlemak, D. berminyak, E. beralkohol. Ada yang tahu teman-teman jawabannya apa? Iya, jawaban yang benar adalah poin A. dingin. Yuk kita ke pembahasannya. Kasus ini sering terjadi ya teman-teman di kehidupan saat ini karena banyak sekali makanan jajanan yang pembungkusnya menggunakan styrofoam. Yuk kita ke pembahasannya. Jenis bahan gabus styrofoam dapat berbahaya atau melepas monomer stiren jika digunakan untuk makanan panas, berlemak, berminyak, dan beralkohol. Jadi ini berbahaya apabila menggunakan styrofoam ya. Nah, styrofoam ini dibuat menggunakan butiran-butiran stiren yang diproses dengan benzene. Nah, benzene ini adalah zat kimia ya teman-teman. Kemudian padahal benzene sendiri merupakan zat yang menimbulkan berbagai macam penyakit. Jadi dari tadi kita simpulkan bahwasanya tidak baik makanan panas, berlemak, kemudian beralkohol itu menggunakan styrofoam ya. Jadi lebih baik diganti dengan pembungkus yang lain yang tidak mengandung bahan kimia. Baik, sudah jelas ya teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal ketiga, dalam pasal 162 Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan, upaya kesehatan lingkungan ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik secara A. jasmani dan rohani, B. fisik, kimia, biologi, dan sosial, C. fisikis, fisik dan sosial, D. fisik, mental, sosial, dan budaya, E. fisik, ekonomi, sosial, dan budaya. Ada yang tahu teman-teman jawabannya apa? Iya, jawaban yang benar adalah poin B, fisik, kimia, biologi, dan sosial. Yuk kita lanjut ke pembahasannya. Aku yakin nih teman-teman Kesling pasti sudah pro bagian ini karena ini tuh termasuk ke bagian dasar Kesling awal perkuliahan ya teman-teman. Yuk kita ke pembahasannya. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 162, upaya kesehatan lingkungan ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik secara fisik, kimia, biologi, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Yuk kita lanjut ke soal berikutnya. Di bawah ini faktor-faktor utama berpengaruh pada derajat kesehatan kecuali A. keturunan, B. lingkungan, C. sumber daya alam, D. gaya hidup, E. pelayanan kesehatan. Ada yang tahu teman-teman jawabannya apa? Ya, jawaban yang benar adalah C. sumber daya alam. Ini kecuali ya teman-teman, berarti yang bukan. Yuk kita lanjut ke pembahasannya.
Teori klasik H.L. Bloom menyatakan bahwa ada 4 faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan secara berturut-turut, yaitu yang pertama, gaya hidup atau lifestyle, yang kedua, lingkungan, sosial, ekonomi, politik, dan budaya, yang ketiga itu pelayanan kesehatan, yang keempat, faktor genetik atau keturunan. Nah, jadi yang bukan tadi yang sumber daya alam ya teman-teman. Yuk kita lanjut ke soal berikutnya. Soal terakhir, penyakit kolera adalah penyakit infeksi saluran usus bersifat akut yang disebabkan oleh bakteri Vibrio cholera yang masuk ke dalam tubuh seseorang melalui A. keadaan sampah yang kotor, B. makanan yang terkontaminasi, C. aliran air, D. udara terbuka, E. penggunaan barang penderita. Ada yang tahu teman-teman jawabannya apa? Iya, jawaban yang benar adalah poin B, makanan yang terkontaminasi. Jadi, bakteri Vibrio cholera itu masuk ke dalam tubuh seseorang melalui makanan yang terkontaminasi ya teman-teman. Yuk kita lanjut ke pembahasannya. Penyakit kolera adalah penyakit infeksi saluran usus bersifat akut yang disebabkan oleh bakteri Vibrio cholera yang masuk ke dalam tubuh seseorang melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi. Jadi ciri-cirinya adalah buang air besar cair dan encer lebih dari 3 kali sehari, kemudian berlanjut dengan muntah dan dehidrasi. Oke teman-teman, jadi sekian dulu latihan soal kita kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan apabila kalian ada jawaban, silahkan tulis di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe channel ini. Dan nyalain juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terupdate dari channel aku. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah subscribe dan sudah nonton video ini sampai habis. Bye-bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damn.